Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan yang utuh. Dengan tema besarnya adalah maju dalam keberagaman. Materi ini adalah modul 14 unit 1, paket C kelas 12 Setara SMA di PKBM Sumber Ilmu Kepanjen Malang. Langsung saja kita bahas temanya. Bhinneka Tunggal Ika. Pasti kalian tahu bahwa arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu cuy. Kemudian aku bangga Indonesia tanah airku. Kemudian ada tulisan NKRI harga mati. Semua itu adalah jargon-jargon kita. Bagaimana kita ini harus benar-benar cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia ini. Karena kenapa? Karena unik sekali bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang kokoh. Karena kenapa? Karena kenapa bisa kokoh? Nah, nanti kita akan bahas di materi kali ini. Persatuan dan kesatuan merupakan modal utama yang menyebabkan negara menjadi kuat dan kokoh. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, sebuah negara mustahil akan menjadi merdeka dan berkembang menjadi negara yang besar dan kuat. Kemudian berbicara tentang negara, tentu kita tidak bisa terlepas dari unsur-unsur pembentuk sebuah negara, seperti wilayah, kemudian ada rakyatnya, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Negara yang berdaulat tidak akan terbentuk jika salah satu unsur tidak terpenuhi. Unsur-unsur negara merupakan ikatan yang kuat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling terikat dan terhubung dengan erat. Kita patut bangga menjadi bangsa Indonesia dengan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan keberagaman masyarakat serta budayanya itu sangat unik sekali. Sangat banyak. Dengan keadaan yang secara tata letaknya itu berpulau-pulau dihubungkan oleh perairan. Bagaimana tidak? Wilayah Indonesia yang luas serta terdiri atas beribu-ribu pulau dengan dibatasi wilayah perairan atau laut membawa dampak keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan. Keragaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, kebiasaan hidup, kepercayaan, serta unsur budaya bukanlah menjadi penghalang untuk bersatu, tapi merupakan faktor yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman ini berpeluang memperkaya dan memperkuat bangsa kita. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan konflik, perpecahan, atau bahkan disintegrasi bangsa. Kita patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan perekat persatuan dan kesatuan yang selalu bangsa Indonesia pegang teguh dalam kehidupan yang penuh dengan keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kemudian hakikat Indonesia sebagai negara kesatuan. Hakikat Indonesia sebagai negara kesatuan. Coba kalau kalian cermati di lingkungan sekitar kalian, pasti mengenal ada ketua RT, ada ketua RW. Ya. Nah, di lingkungan tempat tinggal Anda itu, apa sih tugas RT dan RW itu? Dia mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berada di lingkungannya, supaya kehidupan menjadi tertib berdasarkan peraturan yang berlaku
sebagai warga masyarakat, tugas kita adalah mentaati peraturan dan menghormati antara satu dengan lainnya, sehingga suasana kehidupan menjadi nyaman, tentram. Lingkungan RT dan RW merupakan lingkungan kecil dalam sebuah negara. Oke, sekarang kita lanjut. Apakah negara itu? Apa itu negara? Jadi dijelaskan bahwa eh, negara itu adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian negara itu pasti punya kekuasaan dong. Kekuasaannya apa? Negara itu mempunyai kekuasaan yang pastinya dia memaksa dalam mengatur individu atau kelompok masyarakat supaya tujuan negara ini tercapai. Gitu. Kemudian negara itu pasti punya tujuan. Tujuan negara itu adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Pastinya. Kemudian sifat negara punya sifat yang biasanya memaksa, memonopoli, kemudian sikapnya mencakup semuanya. Bentuk negara itu ada negara kesatuan dan negara federasi. Kalau kesatuan biasanya dibahasakan dengan unitaris, ya, itu kesatuan. Kemudian kalau bentuk negara federasi atau negara bagian itu berarti ada negara di dalam negara. Itu namanya bentuk federasi. Kemudian eh, ini ciri-ciri negara kesatuan. Nah, karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, maka ciri-cirinya adalah kekuasaan tertinggi itu di pemerintahan pusat. Biarpun kita memahami desentralisasi, tetapi desentralisasi itu eh, tetap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi hanya ya tetap di pemerintahan pusat. Kalau desentralisasi kan pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang disebut dengan daerah otonom itu. Kedudukan pemerintah pusat dalam negara kesatuan dengan desentralisasi adalah tetap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya itu daerah bertanggung jawab terhadap pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Kemudian yang kedua, konstitusi atau undang-undangnya hanya satu, tidak boleh lebih dari itu. Kalau kebanyakan undang-undang malah ribet. Jadi undang-undangnya hanya satu. Undang-undang dasarnya hanya satu. Kemudian tidak mengenal negara bagian. Jelas kita tidak mengenal negara bagian. Kemudian eh, hanya ada satu kebijakan menyangkut ekosospol Budhanka, ekonomi. Hanya ada satu kebijakan menyangkut ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian kita lanjut. Nah, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristiknya apa sih? Untuk memahami karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia, tentu saja kita tidak bisa dilepaskan dari sejarah ya. Sejarah perjuangan bangsa. Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, dengan hasil Sumpah Pemuda merupakan faktor pembentuk bangsa Indonesia dengan komitmen berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Ikrar yang diucapkan oleh pemuda-pemuda dengan beragam latar belakang budaya, suku, dan bahasa menunjukkan bahwa kebulatan tekad untuk bersatu padu mengusir penjajah dari Indonesia serta merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Kemudian
Sumpah Pemuda itu membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan dan menjadi kuat gitu. Menjadi kuat, dapat disatukan dan menjadi kuat. Kemudian adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Itu merupakan bersatu dengan seluruh rakyatnya mengatasi seluruh golongan-golongan dalam hal apapun yang menjadikan proklamasi ini tetap disuarakan oleh Bapak Presiden Soekarno ketika itu semuanya membungkam bahwa perbedaan itu tidak ada. Yang ada adalah satu kesatuan. Kemudian NKRI itu yang cirinya itu adalah Nusantara, kawasan Nusantara. Nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemda ini diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan undang-undang tentunya. Kemudian terkait dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Hal ini menunjukkan semakin memperkokoh tekad bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu tanggal 13 Desember ya. 13 Desember 1957. 13 Desember 1950. Jadi bahwa Indonesia merupakan kesatuan wilayah Nusantara dengan laut sebagai pemersatu, bukan sebagai pemisah wilayah ya. Mungkin saya kira ini penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tetap di materi yang apa, di materi maju dalam keberagaman ini. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya tidak berganti-ganti. Kalian semua saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.